Salam buat sobatku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Kepada senior, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mau bercerita tentang wayang Gatotkaca Winisuda. Gatotkaca Winisuda ialah Gatotkaca ketika itu diangkat menjadi raja di Kayangan. Kita ikuti sebelumnya, yaitu ceritanya ketika dari kerajaan Pagerwojo ataupun kerajaan Simbar Manyuro, di situ mempunyai raja bernama Kala Pracono. Kala Pracono mempunyai patih yang sangat hebat dan sangat sakti, tak ada yang bisa melawannya. Kemudian Kala Pracono ingin melamar bidadari yang berada di Kayangan. Maka diutuslah patihnya yang bernama Patih Sekipu. Patih Sekipu ini sangat sakti, dia tak tertandingi dimanapun. Disuruh ke Kayangan untuk meminta bidadari satu buat istri dari Kala Pracono. Tetapi lamaran itu kemudian ditolak secara pelan atau secara halus oleh para dewa, sehingga Kala Pracono pun ngamuk. Akhirnya Kala Pracono juga mengutus Patih Sekipu untuk memporak-porandakan Kayangan itu. Ketika terjadi pertempuran hebat, Patih Sekipu tak ada yang mengalahkan, bahkan seluruh dewa pun tak ada yang mengalahkan Patih Sekipu, karena Patih Sekipu kesaktiannya tiada tara. Kemudian para dewa pun bingung. Akhirnya para dewa berunding. Akhirnya para dewa pun memutuskan bahwa harus mempunyai jago ataupun petarung yang sangat hebat untuk menghadapi Patih Sekipu yang telah menguasai dari Kayangan. Kemudian Narada pun turun ke bumi ketika itu bersamaan dengan lahirnya Gatotkaca, atau masih kekinian bernama Tetuko. Tetuko ialah anak dari Arimbi. Arimbi adalah berwujud raksasa, adik dari Arimbo. Tapi ketika itu oleh Kunti dimohonkan kepada dewa agar dia berubah wujud menjadi seorang putri yang cantik. Akhirnya dengan kelahiran Tetuko itu, ketika masih bayi, diminta oleh Narada untuk maju ke medan laga, yaitu melawan Patih Sekipu yang sakti. Tetapi Patih Sekipu pun nggak mau melawan bayi, karena Tetuko sendiri masih keadaan bayi. Akhirnya bayi itu dikembalikan pada dewa. Silahkan dibesarkan dulu, baru saya mau menghadapi jago dari dewa itu. Kemudian para dewa berunding. Akhirnya bayi Tetuko itu dimasukkan kawah Condro Dimuka untuk membentuk tubuhnya. Semua dari pusaka-pusaka yang berada di Kayangan itu semua dimasukkan kawah untuk membentuk tubuh dari Gatotkaca atau waktu Tetuko, sehingga bertumbuh menjadi besar. Dia berganti nama menjadi Gatotkaca. Ini kekuatan dari senjata para dewa di Kayangan. Ketika itu pun akhirnya Gatotkaca menjadi tumbuh menjadi besar dan dewasa. Akhirnya bertarung dengan Patih Sekipu. Dalam keadaan pertarungan yang sengit, bahkan Gatotkaca pun hampir kalah oleh kekuatan Patih Sekipu itu. Tetapi bagaimanapun Gatotkaca adalah anak dari Arimbi. Arimbi adalah seorang raksasi. Dia pun juga mempunyai taring emas. Ketika Gatotkaca kalah, kebetulan taringnya
itu terasa gatal, akhirnya menggigit Patih Sekipu. Nah, disitulah Patih Sekipu itu mati oleh taring Gatotkaca. Jadi sampai sekarang Gatotkaca pun nggak berani tersenyum. Karena apa? Gatotkaca punya taring. Setelah itu menit berganti menit, waktu berganti waktu, akhirnya Gatotkaca di situ mempunyai, yaitu jadi kesatria di Pinggondani. Jadi kasatrian di Pinggondani, Gatotkaca mempunyai istri yaitu Pergiwa dari anak Arjuna. Kemudian suatu saat dari tahun berganti tahun hingga waktu yang ditentukan, akhirnya Gatotkaca pun teringat pada sumpah janji dari para dewa. Ketika dewa yang menjagokan Gatotkaca untuk bertarung dengan Sekipu, dewa menjanjikan siapa yang bisa mengalahkan Patih Sekipu, disitulah akan dinobatkan menjadi raja atau pemimpin raja dari Kayangan itu. Akhirnya Gatotkaca pun gugat minta ke Kayangan, sehingga di Kayangan akhirnya berunding. Dan kemudian itu Gatotkaca pun dinobatkan menjadi raja, yaitu diberi kekuatan seperti persis Bathara Guru dan diangkat menjadi anak angkat dari Bathara Guru, bergelar Guru Handoyo, memiliki kekuatan dari Bathara Guru yang sama dengan Kayangan itu dalam memimpin sebuah kayangan. Akhirnya pun dulu yang kerajaan Pinggondani yang dimiliki oleh Gatotkaca pun diubah seperti Kayangan juga, diberi nama Pringgoloyo. Itulah di waktu Baratayuda pun Gatotkaca pun juga berkorban demi untuk kemenangan dari Pandawa. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap pagelaran wayang itu. Mungkin kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang baik. Ketika suatu hal, apa yang kita perbuat ataupun yang kita lakukan di bumi ini, kita akan pasti menuai hasilnya. Di dalam pepatah Jawa mengatakan, "Duh woing pakati", jadi siapa yang menanam, di situ dia yang akan menuai. Jadi mulai sekarang, marilah kita selalu menanamkan sebuah kebaikan bagi kehidupan ini, agar kita ataupun anak turun kita nanti bisa menuai atau memetik hasil dari sebuah perjuangan kita. Mungkin itulah yang dapat kita gali dari pengertian lakon ini. Dan terus semangatlah untuk berjuang dalam hidup ini. Mungkin ada kata yang salah ataupun kurang sopan, saya mohon maaf. Setiap orang pasti punya keterbatasannya. Salam.